Halo, kembali lagi bersama aku, Diah di Sehat Itu Indah. Hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu merokok. Teman-teman, tahu nggak sih? Indonesia termasuk ke dalam daftar 10 negara dengan tingkat perokok tertinggi di dunia, mengalahkan Cina, India, dan Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduk tertinggi di dunia. Dan tiap tahunnya, rokok dapat membunuh sekitar 7 juta jiwa di dunia dan 235.000 jiwa di antaranya berasal dari Indonesia. Nah, dalam pembahasan kali ini, aku juga telah ditemani oleh dua psikolog muda yang akan menemani kita membahas lebih jauh mengenai fenomena sosial yang malah terjadi di sekitar kita ini. Halo Kak April, halo Kak Lingga. Halo Kak Dia, halo teman-teman. Halo Kak Dia, halo juga teman-teman. Nah, bagaimana sih pandangan kakak mengenai rokok? Mungkin bisa mulai dari Kak April. Iya, menurut aku rokok itu adalah sesuatu yang buruk ya. Dari segi apapun, rokok tidak memiliki satupun hal baik bagi kesehatan, terutama pada remaja yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Nah, menurut data, 20,3% remaja usia 13 hingga 15 tahun itu sudah merokok, dan 30% anak negeri sudah mulai merokok bahkan sebelum usia 10 tahun. Selain membahayakan saluran pernafasan, rokok juga dapat menghambat tumbuh kembang anak, terutama pada berat dan tinggi badan. Jangankan perokok aktif, anak-anak yang setidaknya adalah perokok pasif saja dapat mengalami gangguan kesehatan akibat asap rokok yang dihirupnya, berupa mudah sakit, infeksi paru-paru, asma, serta menimbulkan infeksi telinga hingga tuli. Nah, jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, tentu saja dampak yang ditimbulkan akan sangat parah. Iya benar, apa yang dikatakan oleh Kak April tadi. Tapi selain yang telah disebutkan tadi, merokok juga bisa membuat generasi muda kita memiliki fisik yang lemah, menjadikan rokok sebagai kebutuhan primer setelah pangan, serta menjadikan produktivitas bonus demografi Indonesia menjadi rentan. Mungkin banyak orang yang udah bosan ya mendengar merokok dapat membunuhmu, merokok dapat menyebabkan kanker. Tapi memang seperti itu. Bahkan ada data di sebuah rumah sakit yang menyebutkan bahwa 87% korban jiwa dari kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. 87% ya kak? 87%-nya perokok semua. Tentu saja enggak ya, mereka itu terdiri dari perokok aktif yang memang bersinggungan secara langsung dengan rokok maupun perokok pasif yang hanya bersinggungan dengan asap rokok. Tapi, jangan dikira tidak bersinggungan dengan asap rokok secara langsung melalui rokok itu tidak berbahaya. Malah justru menjadi perokok pasif itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Lingga. Asap rokok yang dihembuskan ke udara tidak akan serta-merta hilang dalam sekejap. Membutuhkan paling tidak selama 2,5 jam untuk membersihkan udara yang telah terpapar asap rokok sampai udara tersebut benar-benar bersih, benar-benar steril. Andai pun sudah tidak terlihat, jangan dikira sudah tidak ada asap rokok. Seringkali bekas asap rokok itu malah tidak terdeteksi oleh hidung. Inilah yang sangat berbahaya. Oh iya, ada juga nih studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014, di mana studi itu membuktikan bahwa resiko kanker paru-paru pada perokok pasif itu 25% sampai 30% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak terpapar asap rokok. Wah, ngeri sekali ya. Ngomong-ngomong soal rokok, kita sudah mendapatkan kiriman video dari teman kita Kak Hatta mengenai rokok itu sendiri. Mari kita saksikan videonya. Jadi dulu tuh alasan gue buat ngerokok karena gue sering ngantuk pas pulang dari kampus ke rumah kalau udah larut malam gitu. Gue udah nyoba buat tidur dulu di musola atau berhenti dulu buat minum, tapi nggak ngaruh. Ketika gue coba buat ngerokok, dan ternyata itu lumayan membantu gue, dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Gue nggak pernah ngerasa keren atau cool ketika gue ngerokok. Gue cuma pengen rokok ini ngebantu gue ngilangin rasa ngantuk gue aja. Karena dari dulu gue kuliah, gue lebih sering ngerjain tugas pas malam hari. Sampai sekarang gue kerja pun, gue lebih sering produktif di malam hari. Kayak gitu. Kalau apa yang dirasa, mungkin gue sedikit lebih ngerasa tenang ketika gue ngerokok. Dan kalau ditanya tahu nggak bahayanya rokok itu, ya gue tahu, jelas tahu.
rokok ini bisa nyebabin kanker. Bahkan di bungkusnya aja udah dijelasin kan apa aja yang bisa ditimbulin dari bahaya ngerokok ini. Kenapa gue masih ngelanjut? Sebenarnya gue juga nggak punya alasan buat tetap lanjut, nggak punya alasan yang sangat kuat gitu. Jadi kalau ditanya kenapa gue masih ngelanjut, mungkin gue bakal jawab, gue masih bingung gimana cara gue biar bisa berhenti sepenuhnya dari rokok ini. Gue udah coba buat ngurangin intensitas ngerokoknya. Jumlah perharinya udah berkurang dari zaman gue sering-seringnya bisa sampai 1 atau 2 bungkus per hari. Sekarang udah enggak. Dan gue bakal tetap coba buat berhenti, walaupun entah kapan. Tapi gue tetap yakin gue bakal bisa berhenti. Kayak gitu sih. Mungkin untuk sebagian orang juga bisa ngilangin rasa ngantuknya pakai kopi. Tapi gue juga udah nyoba itu. Bahkan gue udah mulai ngopi sebelum gue ngerokok. Dan makin kesini, menurut gue kopi-kopi yang biasa kita dapetin di warung itu efeknya nggak begitu ngebantu. Mungkin kopi-kopi dari coffee shop yang kafeinnya kuat bisa ngebantu kita ngilangin rasa ngantuk, tapi harganya lebih mahal dari rokok. Jadi balik lagi ke rokok yang kita bisa dapetin dengan harga murah, bisa dapet di mana aja juga. Gitu sih. Nah, itu tadi adalah pengalaman dari Kak Hatta, dan aku juga ada pengalaman nih. Aku sering menggunakan transportasi umum ketika bepergian, terutama kereta dan angkot. Entah itu di stasiun ataupun di dalam angkot, aku sering berhadapan dengan asap rokok. Untuk aku pribadi, itu sangat mengganggu. Tetapi di satu sisi, aku juga nggak enak untuk menegur karena itu adalah fasilitas umum. Menurut kakak, bagaimana tentang ini? Mungkin Kak April dulu, silahkan. Iya, sepertinya sudah sangat umum ya. Merokok dijadikan alasan untuk mengatasi kantuk, tentang hak dan sebagainya. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan tadi, perokok itu dibagi menjadi 2, perokok aktif dan perokok pasif. Di sini Kak Hatta termasuk perokok aktif karena memiliki kontak langsung dengan rokok. Sedangkan Kak Dia termasuk perokok pasif. Kenapa? Karena meskipun tidak memiliki kontak langsung dengan rokok, tetapi asap rokok yang dihasilkan dari perokok aktif terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan Kak Dia. Nah, mengenai fenomena tersebut dalam psikologi itu ada yang kita sebut sebagai social cognitive model. Social cognitive model adalah kognisi individu sebagai proses mengintervensi antara rangsangan dan respon yang dapat diamati dalam situasi dunia nyata. Sekarang kita kaitkan dengan yang dialami oleh Kak Hatta dan Kak Dia. Kak Hatta ini diawali dengan keyakinan bahwa rokok bisa membawa keuntungan baginya dibandingkan dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Sedangkan Kak Dia ini sedikit berbeda dengan yang dialami oleh Kak Hatta, di mana Kak Dia ini percaya bahwa itu adalah risiko yang harus diambil karena harus menggunakan transportasi umum. Nah, hal itulah yang mendorong kognisi Kak Hatta dan Kak Dia untuk tetap melakukan hal tersebut. Kak Hatta tetap merokok agar tidak mudah mengantuk dan lebih produktif, sedangkan Kak Dia tetap menggunakan transportasi umum agar bisa sampai ke tujuan meskipun dengan kondisi yang kurang nyaman. Kalau menurut dari yang telah dijabarkan Kak April, menurut Kak Lingga solusinya seperti apa, Kak? Tadi Kak April sudah menyinggung masalah social cognitive model, dan aku juga akan menjelaskan solusinya berdasarkan teori tersebut. Jadi, hal pertama yang kita butuhkan itu adalah niat untuk mengawali adanya suatu perubahan. Nah, niat ini sendiri dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah sikap, di mana Kak Hatta dan Kak Dia harus mengubah persepsinya. Jadi, Kak Hatta harus mengubah persepsinya bahwa dia hanya bisa produktif jika dia merokok, padahal dia bisa menggunakan metode lain, misalnya berolahraga ringan. Sedangkan Kak Dia harus mengubah persepsinya bahwa semua orang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dari asap rokok. Yang kedua adalah norma subjektif, di mana Kak Hatta dan Kak Dia harus mengubah pandangannya mengenai rokok itu sendiri, seperti merokok itu buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah kontrol perilaku. Kak Dia bisa memulainya dengan menegur secara baik-baik orang-orang yang merokok di fasilitas umum dan mengganggu orang lain. Karena seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa udara baru benar-benar steril
setelah 2,5 jam apabila terpapar asap rokok tadi. Dan bisa dibayangkan ya apa yang terjadi, betapa mengerikannya. Lalu Kak Hatta juga harus berupaya untuk menghindari rokok dan perlahan-lahan menghentikan kebiasaan merokoknya. Kalau dari yang saya sering lihat itu biasanya orang-orang berusaha berhenti merokok itu menggunakan permen ya. Jadi diganti dengan makan permen. Oh iya ya kak, banyak juga yang berusaha berhenti merokok itu mengganti rokok dengan permen. Nah kak, kalau ada teman-teman kita yang ingin berkonsultasi mengenai rokok, bagaimana kak? Untuk konsultasi itu sendiri, Kementerian Kesehatan itu punya unit layanan konseling yang bisa dihubungi di nomor 0800 177 6565. Iya kan Kak Lingga? Benar sekali Kak April, jadi siapapun yang sedang berusaha untuk berhenti merokok, jangan khawatir, kami pasti akan membantunya kok.